Welcome to Millennial Baper. Bill Renhat Wijoyo. Sadis. Sekian Apa kabar, kali. bro? Untuk sekian kalinya datang ke Millennial Baper. Fine, thank you. Welcome, Baper. Apaan sih? Kalau nanya kabar, tiap hari ketemu ya. Mari ketemu. Semoga gak bosan ya. Semoga nggak bosan. Enggak lah. Ya kan? Karena puji Tuhan biar banyak orang-orang juga dengar firman Tuhan. Amin, amin. Amin. Haleluya. Doa persembahan. Oke. Ngomong apa nih hari ini? Karena beberapa minggu yang lalu nih ada podcast yang cukup besar ya. Besar apa? Bukan cukup lagi. Tapi hilang lah. Besar itu. Podcast yang besar banget dan cukup besar. Iya. Kan ada besar. dua. Iya benar-benar. Nah dia ambil narasumber pasangan homoseksual. Oke. Sebutannya apa yang lebih bagus, homoseksual atau gay? Gay. Pasangan gay. Pasangan gay Gay. tepatnya. Oke. Nah pasangan gay. Nah tapi ternyata gini, banyak orang-orang yang menentang. Ya kalau kita lihat dari komen-komennya, bahkan ada di podcast yang satu, kalau gue nggak salah ya, kalau salah tolong perbaiki. Belum naik videonya, belum naik, tapi ujung-ujungnya gara-gara yang satu di take down, akhirnya yang satu nggak jadi batal, nggak di up ya, gitu loh. Nah, yang berarti kan dengan kata lain gini, hal-hal demikian tuh masih sangat tabu Di Indonesia negara ya. kita, di Indonesia. Di Indonesia. dan masih banget ditentang. Iya. Nah, untuk fenomena kayak gini apa sih yang tanggapan lu, Bill? Oke. Jadi emang secara jujur aja gue belum nonton sampai full ya. Iya. Mungkin nonton depan-depannya doang gitu ya. Jadi memang gue memang ngikutin follow juga di Instagram itu seorang influencer lah ya, yang memang lumayan besar gitu. Nah jadi memang dia itu bisa dibilang apologet atau ngebelain justru podcast yang besar itu, gitu ya. Jadi di tengah banyaknya kontroversi, di tengah banyaknya bisa dibilang penolakan gitu ya di komen, kan gue sempat baca juga tuh komen-komennya. Emang sebagian besar sih kelihatannya emang nolak banget gitu ya. Nah dia ini yang ngebelain gitu. Nah ngebelain ya di situ gue pas gue tonton apa pembelaannya, dia bilang jadi yang ternyata yang jadi masalah itu adalah orang banyak berpikir bahwa podcast itu mempromosikan LGBT di Indonesia. Jadi istilahnya kayak memperbolehkan lah gitu lah, melumrahkan segala macam lah gitu, mau melegalkan lah tanda kutip. Gitu. Nah dia ini influencer itu ngebelain, oh enggak kok, itu enggak, dibilang enggak mempromosikan katanya, karena dia udah nonton dari awal sampai habis, nggak ada kok dia hostnya bilang kalau dibolehin LGBT, istilahnya kayak gitulah. Oke, di situ gue masih bisa terima. Cuma salah satu yang gue nggak bisa terima sebenarnya, kalau dari sudut pandang gue sebagai orang Kristen, adalah mau dibilang secara eksplisit itu memang tidak mempromosikan, tetapi kita harus ngeliat juga kenyataan podcastnya itu punya subscriber yang besar banget. Gede banget ya. Gede banget, hampir 20 juta subscriber. Gitu loh. Hampir 20 juta subscriber, dan kita nggak tahu itu yang nge-subscribe apa semua orang dewasa kah, atau ada anak di bawah umur kah? Benar. Iya kan? Segala macam. Dan walaupun memang secara eksplisit nggak mempromosikan, tapi kan secara implisit, secara nggak langsung itu kan mempromosikan. Ya karena menayangkan. Menayangkan. Dia mengupload video itu gitu, dan di situ juga kayak damai lah, gimana sih, kayak sukacita segala macam, dan tidak ada penghakiman. Di situ jadi kan ya gue sebagai orang Kristen ngeliat kayak gitu kan pasti, waduh bahaya nih bagi gue gitu. Kenapa? Karena ini akan bisa dibilang efeknya nanti ke depan orang-orang yang mungkin lagi bimbang nih. Benar-benar. Aduh, gue pengen balik, pengen ninggalin nih LGBT gue, misalnya gue mau ninggalin dunia gay gue nih, gue pengen balik ke Tuhan segala macam. Ngelihat kayak gitu kan bisa, wah, gue dibelain nih. Iya kan? Wih, wah ternyata gue diterima nih. Mulai muncul gitu. Wah, ternyata ini mulai jadi satu kebanggaan nih di Indonesia. Gitu. Nah, itu menurut gue pandangan pribadi gue sebagai orang Kristen, dari sisi kekristenan berbahaya. Sangat berbahaya ya. Iya, bagi gue ya. Itu berbahaya karena ya itu akan bisa ngebuat orang yang mau berbalik bisa. Benar.
stay di situ gitu. Karena walaupun nggak mempromosikan, nggak ngomongin apa, tapi ditampilin di channel tersebut, ya itu udah otomatis. Secara nggak langsung bisa dibilang mempromosikan gitu. Sama maaf ya kayak produk aja gak sih? Iya, makanya gue bilang produk ditaruh aja di meja. Satu produk aja di sini taruh. Ya kan itu otomatis dong mempromosikan. Jadi tanda kutipnya dikasih panggung lah ya. Dikasih panggung gitu. Nah, takutnya kalau dikasih panggung ini berarti mereka kayak mungkin merasa kayak punya hak nih. Untuk setiap orang punya hak asasi manusia masing-masing ya. Iya, benar. Tapi kayak merasa punya hak untuk memperjuangkan, untuk nuntut. Iya, untuk nuntut. Penyelewengan orientasi ini loh gitu loh. Iya. Bisa bagi kita penyelewengan. Bagi kita penyimpangan. Dan dia pengen disamakan lah ya gitu ya. Disamakan sama orang-orang yang punya hak asasi yang lain juga. Mungkin gitu. jelasin dikit dari sini, kita nggak maksud menyudutkan. Enggak. Gitu. Jelasin bahwa kita ini mungkin yang lagi nonton juga kita nggak ada maksud untuk menyudutkan, mendiskriminasikan. Cuman kita mau menyampaikan opini kita gitu ya sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita memandang LGBT ini. Gitu. Fenomena itu gitu. Nah, tapi kalau menurut lo nih Bill, banyak orang berkata bahwa ini tuh emang udah dari lahir. Gitu. Udah bukan dari lahir, udah gen ya, tapi sebutannya gue nggak ngerti. Udah lahir, emang dari lahir. Kayak gen ya, lu suka sama jenis gitu maksudnya. Pasangannya sama jenis gitu loh. Sedangkan kan kalau misalkan nih ya, kalau kita lihat kalau di Alkitab itu kan Tuhan hanya menciptakan wanita dan pria. Dan mereka itu berpasangan. Yang namanya pasangan itu pria dan wanita. Nah, banyak mereka berkata bahwa ya gue emang dari dulu udah kayak gini gitu loh. Dari pendapat lo gimana, Bill? Nah, itu yang bagi gue sekarang itu gue ngelihatnya itu cukup berbahaya pandangan kayak gitu. Karena memang salah satu keluarga gue berpandangannya kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak apa-apa, emang dari lahir mereka kayak gitu. Jadi dimaklumin ya. Iya, bagi gue itu yang berbahaya. Karena memang banyak yang itu udah terjadi perdebatan, kayak gitu, dan ternyata banyak penelitian juga yang ternyata udah ngebuktiin nggak ada hubungannya. Bukan gak ada hubungannya, itu bukan faktor yang besar. Iya, dari gen ya. Iya, karena gue waktu itu dapat bacaan dari Science Magazine. Dia bilang ternyata fisik atau biologis atau gen itu nggak menyumbang, tidak menjadi pengaruh yang besar untuk seorang jadi gay atau lesbian. Kalaupun menyumbang sekitar hanya 20-40% aja. Sisanya terbesar itu justru di lingkungan dan di keluarga. Itu yang paling besar. Kalau even mungkin gennya ada yang kelebihan hormon cowok atau kelebihan hormon cewek, mungkin itu cuma jadi yang cowok jadi agak kemayu gitu yang cewek jadi tomboy. Tapi itu nggak membuat orang jadi gay atau lesbian gitu. Kalau dari penelitian-penelitian yang ada. Nah, sekarang gue pengen tanya dari cara pandang lo sebagai hamba Tuhan, cara pandang lo juga sebagai pembina anak-anak muda nih, gitu kan? Karena nih ngomongin LGBT tuh, gue percaya deh semua tuh rata-rata anak muda ya, sebagian besar ya gitu. Walaupun yang tua tuh juga ada gitu. Ada. Rambut putih, jenggotan juga masih ada gitu. Aja. Cuman sebagian besar anak muda nih. Gue pernah baca satu artikel yang ditulis sama guru besar di satu kampus ternama. Kampus ternama itu. Dari guru besar psikologi, dia ngomong begini. Jadi bagi mereka, dia punya standing bahwa mereka itu tidak menyimpang. Kalau kita kan sebagai agamawi, rohaniawan dan orang-orang yang beragama pasti bilang mereka menyimpang. Mereka tuh tidak menyimpang, tapi mereka tuh cuman kebingungan identitas gitu. Maksudnya dia kasih penjelasan begini, seperti ada seorang cewek, dia kebingungan identitas. Dia cewek tetapi lebih ke cowok ininya. Akhirnya dikasih kesimpulan diagnosanya adalah dia terperangkap atau terpenjara di badan cewek. Padahal dia cowok. Nah sebetulnya akhirnya mereka tuh satu suara. Kami ini cuman kebingungan identitas. Kami nggak menyimpang gitu. Makanya izinkan kami untuk menerima perbedaan ini kayak gitu. Nah maksud tuh bagaimana sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pengayom juga anak muda ngelihat kayak gitu. Ya gitu. Apakah ini fix nyimpang? Apa gimana? Nah, gue nggak tahu ya kalau secara psikologi kayak gimana gitu, karena kan emang gue bukan expertise gue di situ. Cuman kalau sebagai orang Kristen gitu ya, mendalami kekristenan udah pasti
nggak ada cerita soal kebingungan kayak gitu. Kita nggak bisa terima hal itu. Iya. Karena tadi juga dibilang gen itu ternyata enggak ada pengaruh, ada faktor itu, tetapi tidak besar. Iya, lingkungan yang bikin dan banget pola asuh dalam keluarga gitu. Dan bagi gue orang Kristen udah fix banget kita di Alkitab nggak bisa menerima kebingungan itu. Dalam arti bukan menolak orangnya, ya sekali lagi tidak menolak orangnya, tapi menolak dosanya. Benar. Kita nggak bisa, jadi kita nggak bisa pakai alasan, gue kebingungan nih, atau ini untuk menjustifikasi bahwa itu hal yang benar. Iya, lumrah kok gitu. Iya, ya udah nggak masalah gitu. Iya. Lo istilahnya ya Tuhan pasti terima kok, dalam arti benar. masuk surga kok, tenang aja gitu. Itu kita nggak bisa terima karena jelas di Alkitab itu udah tadi kayak yang Ino bilang aja. Kan diciptakan laki-laki dan perempuan. Itu udah dari awal udah fix kayak gitu. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab juga dari Kejadian sampai Wahyu semuanya nolak. Dari perjanjian lama perjanjian baru. Ya itu jelas mereka menolak soal LGBT ini, khususnya untuk same sex marriage itu ya, pernikahan sesama jenis atau hubungan sesama jenis itu jelas Alkitab menolak. Jadi bagi gua secara Kristen udah pasti menolak banget alasan yang kebingungan itu. Gitu. Jadi benar clear ya bahwa kekristenan tuh benar-benar menolak bukan kaumnya, tapi dosa LGBT. Dosa LGBT-nya. Ya kan, karena misalkan kayak tadi misalkan dibilang bahwa dia terpenjara nih di dalam tubuh yang salah ya. Tubuh yang salah. Nah, itu bisa dipatahkan gak, maksudnya kayak apakah Tuhan selalai itu? Iya. Sehingga Tuhan seakan-akan salah memasukkan roh dan jiwa memasukkan jiwa laki-laki ke dalam tubuh perempuan misalnya gitu. Atau juga sebaliknya memasukkan jiwa perempuan ke tubuh laki-laki gitu loh. Apakah Tuhan selalai itu? Nah, itu sebenarnya bisa dipatahinnya gini ya. Kayak kita cowok kan lemahnya apalagi sih kalau bukan lawan jenis. Tapi kan bukan berarti atau di hal lain lah kita lemah di mana gitu. Misalnya di kecanduan apa, ada yang kecanduannya di pornografi mungkin, misalnya ada yang kecanduannya di game online atau segala macam. Tapi kan kita nggak bisa pakai kelemahan itu untuk menjustifikasi bahwa ya ini Tuhan menciptakan gue kayak begini. Nggak bisa. Ya nggak masalah dong, harusnya kan Tuhan terima dong. Berarti itu dosa yang harus diselesaikan kan? Iya, gue nggak bisa. Jadi nggak seterima dosa itu dong. Iya, gue nggak bisa bilang kan gue pada dasarnya gue orang yang bebas. Istilahnya kalau bahasa sekarang American style gitulah. Cuman kan kekristenan nggak bisa gue nggak bisa kayak begitu. Gue nggak bisa yang one night stand. Nggak boleh. Maksudnya gue harus satu pasangan seumur hidup. Gitu loh. Walaupun mungkin secara daging pengennya sultan gitu loh. Istilahnya kayak orang-orang bule istilahnya kayak yang one night stand, nggak harus nikah. Besok ganti pasangan, besok ganti. Tapi kan kekristenan nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Dan gue mematikan daging gue di bawah kaki Kristus, istilahnya kayak gitu loh. Dan kita nggak bisa bilang kan ya, gue udah Tuhan nyiptain gue gini. Gue kan nggak minta kayak gini. Iya, terima dong. Iya tuh, kan nggak bisa kayak gitu dong. Kayak gitu, kan? Maksudnya gitu. Jadi benar. Jadi nggak, bagi kita orang Kristen nggak ada alasan untuk kelemahan itu, dalam arti kelemahan lu bisa kok dipulihkan di dalam Kristus gitu. Atau juga ada juga kan yang kaum LGBT pada akhirnya sembuh normal. Iya, banyak. Dan akhirnya menikah dengan lawan jenis. Iya, gitu. banyak. Dan udah pelayanan dipakai luar biasa. Benar. Gitu. Jadi itu bukan sebuah alasan justifikasi. Itu ibaratnya dosa yang harus dipulihkan. Iya. Kayak gitu. Nah, kayak dibilang dalam Roma 1 nih. Ayat yang ke-26 sampai 27. Dibilang gini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, ya kan, memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi Alkitab dengan jelas berkata,
kesesatan. Iya. Jadi bukan pendapat kita loh. Iya. Ya, kita ngomong standingnya jelas Alkitab. Ya kan? Alkitab berkata bahwa kemesuman yang dilakukan laki-laki dengan laki-laki adalah kesesatan. Dan bisa dibilang penyimpangan ya. Penyimpangan. Yes, itu harus clear. Iya, berarti kan dengan kata gini, dari ayat ini kita bisa lihat Tuhan itu nggak akan pernah lalai menciptakan laki-laki atau perempuan. Iya. Kalau misalkan ada orang yang punya menyimpang, berarti memang harus diselesaikan. Bener. Kayak gitu. Nah, jadi nggak bisa malah jadi gua, yaudah terima gue dong gitu. Nggak bisa. Iya. Sebenarnya yang tadi gue bilang, dengan kecenderungan gue kan itu udah dibilang penyimpangan. Kayak gue pribadi nih, gue ngelihat diri gue, walaupun gue bukan gay gitu ya. Iya. Gue lawan jenis, cuman kan di dalam diri gue tuh ada kedagingan, ada dosa yang pengen lagi nagih terus gitu loh. Dan itu kan gue nggak bisa menjustifikasi karena ya gue lahir sebagai cowok ya, wajar dong gue doyan cewek sana sini. Nah gue nggak bisa menjustifikasi itu. Nggak bisa itu. Karena Alkitab jelas, lu nggak boleh berzina, lu nggak boleh cabul segala macem. Lu ngelihat mikir cewek aja mikir wanita aja dengan pikiran kotor, itu udah dosa. Bener. Padahal kita cowok, iya kan? Cowok itu kan dilahirkan dengan keagresifan. Dilahirkan dengan nafsu seks yang besar. Iya. Gitu loh, yang bahkan penelitian bilang berapa detik sekali kita mikir kotor. Cowok ya. Iya. Lah itu kan sebenarnya kalau kita bisa bilang lah itu kan dari lahir. Yes. Tapi kita nggak bisa menjustifikasi itu. Oke. Nggak bisa hanya karena itu bawaan lahir gua, akhirnya gua menjustifikasi. Gue ngerti ya. Iya, untuk memaksakan Alkitab menerima hal itu. Benar. Nggak bisa dong. Nah, masalah yang terjadi begini. Ini semoga ya kita tuh nggak mendiskreditkan kaum tertentu ya gitu. Iya. Semoga dia mungkin ada teman-teman yang nonton juga gini. Yang kita lihat di dalam fenomena kemarin di podcast itu, ada satu kata yang kuat banget mereka mau katakan. Bahwa anggaplah kami berbeda. Terimalah perbedaan seperti engkau menerima agama-agama yang berbeda. Waduh. Jadi ibaratnya maksudnya intinya kami berbeda dan kami tidak menyimpang gitu. Oke. Jadi standing dia tuh di situ. Cuma berbeda aja, berbeda. Iya, ayat-ayat yang Ino dari baca, hal-hal itu kayak seperti dihapuskan lah. Iya, kami beda. Kami beda aja gitu. Sebenarnya nggak boleh menganalogikan dengan agama sih. Iya, mungkin gue salah kalau ngomong tentang agama, intinya tentang perbedaan lah gitu. Jadi kayak istilahnya kayak kita suku apa, terima dong. Itu. Ya, kita beda nih gitu. Jadi dia standingnya di dalam perbedaan itu sehingga hal-hal yang tadi sifatnya gue tuh menyimpang bro, ya enggak, gue beda aja gitu. Gue beda sama lo suka sama cewek ya gue suka sama cowok gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi dia lebih ke mendepankan tentang perbedaan. Dan ditutup statementnya yang itu dibilang tidak menyimpang gitu ya. Intinya bukan penyimpangan intinya. Kalau penyimpangan kita yang kasih sebuah stigma atau kesimpulan dalam rohaniawan yang react gitu. Tetapi yang mengedepankan adalah kami berbeda gitu. Jadi kami benar-benar berbeda, ibaratnya di-treat ya terima lah gitu. Intinya gitu sih ya gitu. Iya. Ini gitu. Nah, jadi hal yang gini sepertinya ya untuk penyimpangan ya mungkin nggak bisa diambil bulat-bulat gitu karena mereka berbeda. Nah, jadi yang kita mau tarik adalah guys, LGBT itu yang nggak berbeda gitu. Itu sesuatu yang harus dipulihkan sama Tuhan. Dan banyak ternyata kan gitu. Banyak orang-orang yang dipulihkan kayak gitu. Banyak yang dipulihin. Nah, kalau menurut tuh gimana Bil? Apalagi sekarang gerakan itu semakin masif. Bukan hanya campaign-campaign biasa, tapi sudah masuk ke ranah-ranah semuanya. Nah, lo melihat itu kan lo juga udah menggumui banget tuh kemarin khotbah kemarin juga hal itu. Nah, melihat hal ini gimana Bil? Oke. Bener banget yang soal campaign perkembangan, emang bisa dibilang perkembangannya masif banget ya, benar-benar dan global banget. Gitu karena emang ini kan semua awalnya mulai dari WHO ya. Seingat gue WHO itu menghapuskan bahwa gay itu atau lesbian itu bukan lagi penyakit jiwa gitu. Jadi istilahnya udah dihapus dari kata penyakit. Tahun 73 nggak salah. 73 benar kalau nggak salah ya. 73 dan mulai dari situ akhirnya yang bisa dibilang kemenangan kaum LGBT itu adalah saat Amerika melegalkan pernikahan sesama jenis. Dan White House itu sampai mendukung dengan kasih
lampu-lampu LGBT, pelangi gitu ya. Nah terus dan bukan cuma sampai situ aja, bahkan sampai ke ranah teologi, maksudnya ke ranah pandangan Kristen nih. Bahkan yang gue temuin di kaum mereka itu kaum LGBT ya, khususnya yang gay itu sampai ada bikin gay Bible. Yang gue temuin Alkitab gay. Gitu. Itu Alkitab beneran kan ya? Maksudnya jadi bukan mending Alkitab yang dirubah-rubah, tapi mereka bikin Alkitab sendiri. Iya. Terjemahan sendiri gitu kayak ya? Bukan terjemahan sendiri. Mereka pewahyuan sendiri. Nulis sendiri. Mengatasnamakan Alkitab. Mengatasnamakan Alkitab. Jadi nabinya ada berapa ya? Lupa gue, ada 2 apa 3 nabi di situ. Nah, nabinya itu yang dapat pewahyuan dan mereka nulis. Intinya di situ yang pewahyuan dari Yesus katanya. Ya iyalah, dari mana lagi? Iya, soal intinya kitab ya. Bible soalnya bilang. Iya, Bible. Gitu. Jadi intinya di yang gue sempat baca, yang gue dapat itu adalah Yesus itu memperbolehkan gay. Yesus. Jadi dibilang di kerajaan sorga itu it's okay to be gay. Nggak ada masalah jadi gay di dalam istilahnya di dalam kerajaan sorga nggak ada masalah jadi gay gitu. Jadi ya begitu dah jadinya. Nah dan itu satu gay Bible, dan di dalam Alkitab kita sendiri nih yang kita pakai sekarang, kaum LGBT ini yang sekarang terkenal itu namanya adalah queer teologi. Mereka bikin sebuah pandangan Kristen sendiri, di mana pandangan Kristen ini yang memperbolehkan atau mendukung LGBT itu ada di Alkitab gitu. Jadi mereka itu bisa dibilang bukan comot-comot ayat ya, tapi mereka menafsirkan ulang ayat-ayat sistematik lagi ya. Jadi ayat-ayat yang menentang LGBT itu, contoh Sodom dan Gomora ya, itu tuh ditafsirin ulang. Bagi mereka yang penganut queer teologi itu, Sodom itu dihancurin bukan karena homoseksual. Tapi gue lupa karena apa gitu. Tapi bukan karena homo, mungkin karena jahat apa gitu. Gitu. Jadi bagi mereka bukan karena homoseksual. Kan di situ ceritanya ada 2 malaikat yang mau diperkosa, mau dipakai gitu ya. Mau dipakai. Nah, dibilang kata pakai itu bukan untuk dipakai berhubungan seksual. Kata itu cuma mau ngobrol apa kalau nggak salah. Padahal konteksnya itu udah jelas seksual. Iya. Terus sama mereka asik kata itu juga masih itu. Karena kan habis ayat itu kalau kita perhatiin ya, si Lot itu kan ngasih ceweknya anak yang dipakai ada pakai kata pakai itu bahasa Ibrani yada itu biasa dipakai untuk hubungan intim, condong ke suami istri berhubungan. Mirip seperti ginosko kalau di Yunani-nya gitu. Nah terus kayak Daud sama Yonatan dibilang mereka gay karena saling Daud itu bisex lah bisa dibilang gitu, karena fenomena Yonatan sama Daud itu berpelukan, berciuman gitu loh. Nah itu dibilang kayak gitu. Makanya mereka istilahnya mentafsirkan ulang ayat-ayat Alkitab, makanya jadilah queer teologi. Gitu. Bahkan salah satu pastor di dalam queer teologi itu bilang Yesus itu gay. Karena umur 30 belum nikah. Jadi yang umur 30 belum nikah itu gitu. Untung Ino bukan Yesus ya. Gitu. Dan puji Tuhan udah 32. Udah lewat. Oke, jadi dia pergerakannya sangat masif sekali. Tapi lucu gini. Kalau kita kan di dalam hermeneutik itu diajarin bahwa kalau kita nafsirin Alkitab itu harus tahu dari sisi konteks politiknya, konteks dekatnya ya kan, dan segala rupa. Nah berarti mereka itu menggugurkan bisa dibilang cara menafsirkan Alkitab ya gak? Iya, yang konvensional ya. Mereka hanya menafsirkan dengan perasaannya mereka, benar gak sih? Bisa jadi kayak gitu ya. Gue nggak mau menghakimi, tapi bisa jadi kayak gitu kan. Kalau kita lihat konteksnya atau apa, ya jelas kayak Sodom dan Gomora itu berbicara tentang homoseksual. Kan? Ya kan di Alkitabnya juga Daud dan Yonatan itu bukan berciuman bergairah gitu. Kayak misalkan gue cipika-cipiki, nah itu kan bergairah kan. Iya benar. Benar gak sih cipika mobil sama lo gitu kayak. Dan gak mungkin kayak gitu loh. Tidak pernah tercatat bahwa Daud dan Yonatan itu berhubungan badan. Gak ada. Gak pernah. Gak ada.
Nggak ada. Karena Alkitab itu kan jujur banget ya. Iya. Gitu. Bukan salah satu, mungkin satu-satunya kitab terjujur lah ya bisa dibilang. Jadi gitu. borok-borok pun juga kalau lo ada dosa ya dibongkar di situ. Makanya kayak Daud selingkuh, Daud ini ya ada gitu loh. Nah makanya nggak ada tercatat Daud sama Yonatan tuh berhubungan badan, nggak ada. Gitu. Jadi ya gitulah. Lucunya ya yang di sisi kita lihat cara pandang yang lain dalam hal ini yang tadi gue bilangin, Bill. Berarti gini kan, sama ini kan dia ditekan oleh agama. Ditekan oleh teolog-teolog, ditekan oleh pendeta-pendeta, pastor-pastor. Mungkin dia selalu dibilang ya berdosa, lo harus bertobat gitu. Ya udah dimikir, ya udah gue bikin Alkitab sendiri deh, gue bikin teologi sendiri deh. Capek gitu ya. Lagi gitu. Mungkin gitu kali. Mungkin nabinya sendiri deh. Akhirnya hal-hal yang fundamental seperti Sodom dan Gomora dirubah sama dia. Gitu. Iya. Dan maksudnya ini menurut gue sih ini alarm banget tuh buat kita loh gitu. Iya. Apalagi kita melayani anak muda gitu, orang tua yang punya anak-anak gitu. Dan emang kampanye serem sih, gue nggak bohong. Iya. Karena emang soal queer teologi ini di gereja di Indonesia ini udah ada yang pakai queer teologi. Di Indonesia? Di Indonesia loh, bukan di luar negeri. Di Indonesia ini udah ada yang gue lihat di webnya, mereka bilang kami menerima queer teologi. Jadi mereka menganggap bahwa lesbian, gay dan teman-temannya gitu ya, bisex dan transgender itu ya keluarga Allah gitu. Iya benar. Keluarga kerajaan Allah. Jadi it's okay to be gay. Kayak gitu ya. Dan kalau kita ngomong soal budaya, soal sosial, lihat aja di WA. Emotikonnya. Emotikon gay lo temu, ke emotikon yang lesbian lo ketemu ya kan, cowok sama cowok, cewek sama cewek punya anak. Benar-benar. Ya kan? Gue kemarin bikin akun Google baru juga. Sekarang kan ada pilihannya, ada banyak kayak pilihannya. Ada banyak biasanya gender. Kan cewek, cowok, ini ada other sama satu lagi apa gue lupa. Iya. Nggak mau kasih tahu. Iya, terus other sama nggak mau kasih tahu. Ini pun juga subjek ya. Subjek itu kan biasanya dulu apa? He. Iya, he atau she. Nah, ini apa ada lagi? They. Jadi mereka enggak, tapi singular. Ini loh dipanggil they. Aneh gak? Jadi kalau kan he atau she kan, biasanya nggak ada tengah-tengah. Ini they. Maksud kok they? Jadi lu manggil gue tuh nggak boleh he, lu manggil gue they, gitu. Nggak, ini menurut gue tuh udah bukan sangat masif, udah terlalu masif kayak ya. Udah ngakar banget sebenarnya. Karena kayak ada kemarin gue sempat lihat kayak ada tim sepak bola besar, nomornya bendera LGBT, hal-hal kayak gitu, mereka tuh udah campaign banget. Gitu. Bahkan di Amerika atau di mana gitu ada arak-arakan ya kan? Iya kan? Iya. Yang baru ini kan masuk berita tuh sempat kedubes. Kedubes Jerman. Bukan Inggris ya. Yang ngibarin bendera gitu. Iya. Gitu. Bahkan ini ya, toko baju. Biasanya apa? Segmennya men, woman, cowok, cewek atau kids. Iya. Ini nggak ada tengahnya. Jadi toko loh. Nggak usah toko, toilet. Iya. Toilet aja udah toilet LGBT. Enggak sih, gue secara pribadi ya, gue dulu pernah kerja di dunia entertainment lah gitu ya. Iya. Di Jakarta tahun 2008-an gitu lah mulainya. Gue pernah lihat, jadi intinya gini, ada 100 orang cowok. Paling cuma 1-2 orang yang itu. Biasanya mereka tuh dibilang bintil gitu. Bintil gitu. 1-2 orang. Dan mereka juga sangat eksklusif ya gitu. Nah, itu pun dia juga gak mau expose kemana-mana juga gitu. 1-2 orang. Gak berani lah kalau dulu. Gak berani. Nah, kalau sekarang gitu, mungkin dalam 100 orang itu bisa setengahnya kali gitu. Nah gitu. Jadi cepet banget perkembangannya gitu. Maksudnya sangat cepet. Dan dia berani tampil di muka. Makanya ya sorry to say kalau ngelihat fenomena yang kemarin ada di podcast itu, ya satu sih bersyukur sih, ternyata banyak juga yang menolak itu gitu kan. Parah itu nolak. Itu lebih tepatnya gini, mungkin nggak nolak bintang tamunya. Bukan ya. Ngeri ya. Menolak keadaannya kayak gimana ya? Sebenarnya gini. Nah, mungkin teman-teman yang hari ini ngerasa dirimu LGBT atau apa, nggak ada yang nolak sebenarnya. Nggak ada. Lu tuh nggak ditolak, men. Nggak ditolak. Lu tuh diterima. Khususnya kita lah ya.
Iya, khususnya kayak di Dan gereja. kita kan udah buktiin juga di komunitas kita. Kayak di komunitas ada di gereja GB Kamboja namanya komunitas Home for Generation Nanti gitu kan. Bill akan cerita itu. Ketuanya siapa ya waktu itu ya? Gue. Ketuanya siapa? Iya. Oh itulah ketuanya lah ya. Yang baru datang ketuanya nih. Iya. Nah, itu juga menerima kan waktu bahkan ketika lo waktu itu masih ketua jadi ketua HOG pun ada orang yang LGBT pun jelas itu dia ngaku kan ngaku dan ya kita nggak tolak tuh dan dia sering WA gue kalau habis gue khotbah kak thank you kak thank you kak. Jadi berarti kan gini gue terbukti bahwa gue nggak pernah mendiskreditkan dia. Gue nggak pernah walaupun gue tahu dia gay gitu loh, gue nggak ada masalah karena pun gue punya keluarga yang gay gitu. Jadi ya nggak ada masalah. Dan ketika kan kalau di HOG itu biasanya ada minum chit-chat dulu ya. Iya. Nggak ada tuh yang dia LGBT datang minumnya setengah ya. Dan maaf ya kita terima gitu loh. Ngobrolnya cuma semenit ya gitu. Dan waktu itu bahkan dia benar-benar menunjukkan jati dirinya dia, maksudnya dia nggak malu ya gitu. Dia sempat datang pakai baju yang bagi gue baju cewek itu. Dan nggak ada tuh yang nolak di. Iya. Paham nggak? Maksudnya kita nggak karena dia pakai baju cewek, dia cowok loh, pakai baju crop tee gitu. Lu bayangin, bagi kita mungkin kalau di Amerika hal biasa, bagi kita kan ini unbelievable lah misalnya, luar biasa lah. Tapi nggak ada yang nolak. Benar. Ya udah tetap ibadah nggak masalah. Dan dia nggak dijauhin kan di ibadah. Kita nggak dijauhin, tetap dikasih minum, tetap apa adanya gitu. Secara pribadi nih Bill, kan di HOG tuh banyak yang kayak gitu ya. Nah lu tuh nge-treatnya gimana sih secara pribadi pas pergi sama doi itu? Oke. Gitu. Sehingga mereka tuh nyaman gitu di sini. Pertama dari pola pikir dulu sih. Mulai dari situ. Kan dari awal itu memang pola pikir gue untuk melayani itu memang karena gue rindu jiwa-jiwa itu ketemu Tuhan. Gitu. Artinya saat ngelihat yang kayak gitu kan itu jadi kesempatan untuk kita mendekatkan dia sama Tuhan kan. Nah itulah salah satu pola pikir yang gue pakai sampai sekarang pun, bahwa ya setiap orang yang yang kelihatannya terhilang itu ya nggak boleh dibuang, nggak boleh dijauhin gitu. Itu adalah sebenarnya kesempatan kita untuk bisa dibilang untuk mendekatkan dia sama Tuhan. Benar. Gitu. Itu jadi apa ya? Dan yang kedua itu karena pola pikirnya kayak gitu, istilahnya itu timbul sebuah kasih sayang, bisa dibilang agape kali ya. Jadi bukan eros ya. Kali eros gimana? Bukan Daud Yonatan ya. Bukan Daud Yonatan versi mereka. Yonatan kita enggak. Jadi emang itu timbul sebuah kasih gitu ya dalam hati gue bahwa ini harus dilayanin, harus diterima nih. Karena gue yakin mereka tuh nggak mau juga sebenarnya. Gitu. Mereka tuh nggak mau. Kalaupun pasti mereka kalau bisa request juga bisa nggak request kayak dia yang normal-normal aja, yang lahir di keluarga yang broken apa segala macem. Pasti mereka sebetulnya mungkin yang lo tanganin tuh dia sebetulnya nggak terima Bio ya? Iya sebenarnya nggak mau lah, pasti yakin gue. Berarti mereka sebetulnya nggak semuanya fine ya dengan keadaan seperti itu? Enggak, pasti banyak pergumulan di dalam ini. Karena kan namanya pengajaran itu kan udah masuk dari kita kecil kan. Iya. Bahwa gay itu nggak bisa, lesbian itu nggak bisa di kekristenan kayak gitu, itu pasti masuk. Cuman mereka mungkin struggle ya. Struggle. Nah kita bantu mereka itu untuk meluruskan struggle-nya itu loh. Gitu, makanya itulah jadi fondasi gue. Fondasi gue kenapa gue bisa nerima orang-orang kayak gitu. Bukan orang-orang kayak gitu, mungkin kaum LGBT yang datang ke komunitas. Dan dia juga nyaman lagi ya. Nyaman. Saudara gue juga gay. Tapi ya sekarang datang ke gereja mulu istilah gitu loh. Bahkan mau pelayanan gitu loh. Wow. There's nothing wrong ya, nggak ada masalah gitu. Yang penting mereka mau dibentuk. Itu yang paling penting. Dari merekanya juga. Tapi yang terpenting juga dia juga nyaman sama lu juga ya kan. Iya, nyaman. Kan kalau mereka kan juga agak steril juga sama orang lain kan gitu. Nggak bisa terbuka utuh gitu. Eksklusif lah ya. Iya. Nah, gue lagi nyari juga nih. Gue baru inget ada anak komsel gue tuh yang pernah gue cerita. Nah dia itu lesbi kan.
Oke. Dia jujur sendiri dia lesbi gitu. Iya. Dan gue sebenarnya nggak kaget karena kenapa gue nggak kaget? Karena pernah gue lihat dia bikin tato bendera LGBT gitu loh. Oke. Warna gitu lah. Nah, ternyata tuh dia curhat, intinya dia curhat gini. Ketika dia denger Lu VOP waktu itu gue nggak salah. Iya. Iya gue VOP. Iya, dia lagi gereja di Senayan. Di Senayan City atau GPCC di GCC apa? GCC, Paniko. Pokoknya di bawah Paniko gitu. Dia liatin dan dia ngomong dia semakin sadar. Gitu loh. Dan pada akhirnya dia semakin kesini tuh semakin menghindari hal-hal yang demikian. Oke. Salah satu menjauhinya adalah dia dengan berpacaran sama cowok. Nah, gitu. Dapat cowok terus anak teologi lagi, puji Tuhan. Oke. Gitu. Dan ternyata kan dengan demikian sebenarnya ada orang-orang tuh yang pengen sembuh dari hal itu. Ada. Dan bisa enggak? Dan bisa. Bukan sembuh ya, lebih tepatnya dipulihkan lah ya. Dipulihkan dengan hal kayak gitu loh. Makanya sekarang ya yang dia lakukan adalah ketika dulu mantannya dia yang lesbi itu, kalau misalkan ini diabain. Iya. Gitu. Mungkin ini juga salah satu sebagai caranya gitu loh. Kita harusnya tuh misalkan ada yang pengen berubah dari keluar dari kaum LGBT, ya kita harus benar-benar berani ambil tindakan keluar. Yes, iya. Gitu, kok perlu diblok kontak-kontaknya semua. Kalau kontak-kontaknya perlu diblok, perlu dihapus ya lebih baik dihapus. Dan salah satu yang terpenting harus cari komunitas yang sehat. Itu. Yes, ya benar. Dan salah satu bisa ditemukan di dalam gereja. Gereja gitu. Nah, hal-hal gitu yang perlu kita sadari ternyata LGBT ini bagi kaum Kristen, terutama GBI kita yang gereja di GBI adalah sebuah penyimpangan. Bahkan Alkitab mengatakan penyesatan, sesat. Gitu. Nah, makanya kan sebenarnya mungkin ini agak ke belakang lagi. Jadi agak mundur ke belakang. Jadi yang ngomong soal apa sih? Mungkin apologetikanya mereka kan ya ini gue bawaan lahir. Ini udah gen segala macam. Ya kembali lagi kita ambil contoh yang hetero aja deh. Nggak usah jauh-jauh. Di sini kan ada yang kalau kayak di komunitas kan ada yang kecanduan onani. Gitu ya. Nah, itu dia benar-benar sampai satu titik di mana kalau nggak kayak gitu tuh sampai pusing-pusing kepalanya. Gitu. Candu banget pokoknya. Biasanya ganteng tuh orang gitu. Iya, nah itu kan bisa aja dong dia bilang ini bawaan lahir gua. Iya. Bisa nggak dia bilang gitu? Bisa. Terus dia benar-benar. Iya, bisa dia bilang ya ini Tuhan nyiptain gua dengan bawaan onani nih. Jadi nafsu seks gue gede banget. Gitu loh. Bisa nggak? Bisa. Nah tapi kan ini kembali lagi ke orang ya. Mau berubah apa enggak? Tapi kita lihat orang ternyata mau berubah. Dari yang dulunya tiap hari. Tiap hari bisa mungkin sehari 3 kali nggak ngerti lagi. Sekarang dia bisa tahan sampai 2 minggu. Gitu loh. Terjadwal lah gitu. Terjadwal. Jadi ada schedule note gitu ya. Gitu. Jadi bagi menurut gua dalam Kristus nggak ada yang mustahil. Lah gua aja mantan istilah kayak gini kasar ya. Iya mantan orang. Iya gitulah. Kotor. Orang yang sangat kotor aja bisa kok Tuhan bersihin. Bener. Dan kita nggak berapologet. Dan gue dari lahir. Iya gue bisa aja bilang, gue nafsu gue gede gimana? Iya. Mungkin banyak orang bilang, orang kayak gitu bang nggak bisa tobat gitu ya. Terus gue bisa aja bilang, ya Tuhan kasih gue fasilitas kiri kanan. Iya. Siapa suruh? Iya. Gitu kan? Benar. Ya gue, tapi kan nggak bisa dijadikan justifikasi. Iya. Gitu. Mungkin kita manggilin aja kalau orangnya ya. Udah hari keberapa sekarang? Udah puasa keberapa? Udah berhasil hari keberapa hari? Tapi dengan kata gini, orang kayak gitu kita nggak tolak. Masih pelayanan. Ya bahkan juga menjabat gitu kan. Iya benar. Tapi istilahnya gini, yang kita lagi nih dari orang itu mau berubah. Bener gak? Yang kita sebenarnya bukan kurang suka, yang sangat disayangkan adalah gini. Sudah tahu di Alkitab, di Kristen terutama di GBI, LGBT itu adalah penyelewengan,
mereka tetap kayak ngebela diri. Nah, yang sayang itu kalau hati nurani udah ngomong itu, tapi dijustifikasi dengan hal-hal yang tadi lah. Iya. Oh ini kan gen. Yes. Ternyata nggak apa-apa tuh di Amerika. Iya. Yes. Gitu ya. Itu yang padahal hati nurani udah tahu. Udah tahu. Di nurani ini, oh ini salah. Iya. Benar. Nah itu yang menurut gue yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan gitu. Gitu guys. Ya. Nah untuk penutup nih. Iya. Untuk penutup mungkin Bapak Bill bisa bapaknya Dudi, bapaknya Dudi. Ini kayak podcast cepet nih. Nah itu 40 menit doang. Kurang. Pesan-pesan dari lo apa Bill buat orang-orang yang mungkin hari ini sedang berjuang untuk keluar dari LGBT ini gitu. Oke. Ya. Pesan gue cuma satu. Tanamkan di pikiran kalian dan di dalam hati kalian bahwa dalam Yesus itu nggak ada yang mustahil. Amin. Amin. Itu paling penting. Dari pola pikir itu akan bertumbuh dan Tuhan akan arahin kemana lo harus pergi. Yes, setuju. Karena jalan itu udah pasti jalan yang terbaik. Iya. Udah sih itu aja dari gue. Oke, mantap. Yes. Thank you banget ya. Daging banget nih hari ini. Daging bertumbuh. Daging jangan dong, jangan tumbuh. Oke teman-teman, thank you banget udah nonton Milenial Baper. Makasih banget Bill udah datang ke Milenial Baper lagi. Teman-teman yang suka video ini boleh di like, subscribe, di-share. Dan lihat juga di IG kita ya, Milenial Baper official ya. Oke. Jangan lupa juga tonton video-video Milenial Baper yang lain. Pastinya. Sharing kalau dapat diberkati melalui video-video Milenial Baper, tolong di-sharing. Banyak aja sharingnya gitu ya. Nyalain lonceng kali ya, nyalain lonceng. Mantap. Dan jangan lupa di subscribe gitu kan. Subscribe. Komen-komen yang banyak ya, banyak yang komen tapi yang pakai gitu. Yang membangun. Oke, itu aja. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya hanya di dalam Milenial Baper. Tuhan Yesus berkati. God bless you. See you.